Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selomita Timparosa dengan NIM A251244043. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS Kinetika Kimia. Oke, baik teman-teman. Pada soal nomor 1 ini kita akan membahas tentang kecepatan molekul gas dan tumbukan gas berdasarkan teori kinetik gas dengan contoh atom barium yang dipanaskan pada suhu tinggi. Pada bagian A, kecepatan molekul gas, kita tuliskan dulu data yang diketahui. Suhu sebesar 510 derajat Celcius harus kita ubah ke Kelvin, sehingga menjadi 783 Kelvin. Kemudian massa molar barium adalah 137,34 gram per mol, atau jika diubah ke satuan SI menjadi 0,13734 kg per mol. Kemudian konstanta gas R adalah 8,314 Joule mol per Kelvin. Untuk mencari kecepatan rata-rata, kita menggunakan rumus rata-rata gas. Kemudian kita substitusikan nilai R, T, dan M ke dalam rumus tersebut. Hasil perhitungannya yang diperoleh adalah 346,3 meter per detik. Artinya, secara rata-rata atom barium bergerak dengan kecepatan sekitar 346,3 meter per detik. Kemudian yang kedua, kecepatan RMS, Roth-Means square. Selanjutnya kita hitung kecepatan RMS, yaitu kecepatan yang memperhitungkan kuadrat dari kecepatan partikel sehingga nilainya biasa lebih besar. Setelah disubstitusikan ke dalam rumus, diperoleh hasil sebesar 374,8 meter per detik. Ini menunjukkan bahwa secara energi kinetik kecepatan partikel cenderung lebih tinggi dibandingkan kecepatan rata-rata biasa. Kemudian yang ketiga, kecepatan paling mungkin. Kemudian kita hitung kecepatan paling mungkin, yaitu kecepatan yang paling sering dimiliki oleh partikel gas dalam distribusi Maxwell-Boltzmann. Hasil perhitungannya adalah 306,1 meter per detik. Selanjutnya bagian 1B, yaitu tumbukan gas. Kita akan menghitung parameter tumbukan gas. Data yang diketahui yang pertama adalah tekanan sebesar 75 torr yang dikonversi menjadi 9.999 Pascal. Kemudian yang kedua, diameter atom barium sebesar 580 pikometer atau 5,8 kali 10⁻10 meter. Kemudian yang selanjutnya, konstanta Boltzmann sebesar 1,38 kali 10⁻23. Pertama kita hitung lintas bebas rata-rata, yaitu jarak rata-rata yang ditempuh partikel sebelum mengalami tumbukan. Setelah semua nilai dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil sebesar 7,23 kali 10⁻7 meter. Artinya setiap partikel rata-rata bergerak sejauh itu sebelum bertabrakan dengan partikel lain. Kemudian yang kedua, frekuensi tumbukan, yaitu jumlah tumbukan yang terjadi per detik. Dengan menggunakan kecepatan rata-rata yang sudah kita hitung sebelumnya dan dibagi dengan lintasan bebas rata-rata, diperoleh hasil sebesar 4,79 kali 10⁸ per detik. Ini menunjukkan bahwa dalam satu detik, satu partikel bisa mengalami ratusan juta kali tumbukan. Kemudian yang ketiga, rapatan tumbukan. Pertama kita cari jumlah partikel per volume menggunakan persamaan tekanan gas dan diperoleh nilai sebesar 9,25 kali 10⁻23 partikel 9,25 kali 10 partikel per meter kubik. Kemudian digunakan untuk menghitung jumlah tumbukan total dan diperoleh hasil 2,22 kali 10⁻32 tumbukan per meter kubik per detik. Oke, baik, sekarang kita akan lanjut pada soal nomor 2.
Pada soal nomor 2 ini kita diberikan data hasil percobaan dari Hibbert dan Mack mengenai penguraian etilen oksida menjadi metana dan karbon dioksida pada suhu 414,5 derajat Celcius. Data yang diberikan berupa hubungan antara waktu dan tekanan total gas. Dari data ini kita diminta untuk menentukan yang pertama order reaksi, kemudian konstanta laju reaksi beserta satuannya, dan waktu paruh dan waktu reaksi pada fraksi tertentu. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tekanan parsial dari reaktan, yaitu etilen oksida. Reaksi yang terjadi adalah C2H4O menjadi CH4 dan CO. Pada awal reaksi, tekanan total gas sama dengan tekanan awal reaktan, yaitu sebesar 116,51 mmHg. Karena 1 mol gas reaktan menghasilkan 2 mol gas produk, maka hubungan tekanan parsial reaktan dengan tekanan total adalah kita hitung di sini. Pada T sama dengan 0 menit, tekanan parsialnya adalah 116,51. Pada T sama dengan 5 menit diperoleh 110,46. Pada T 7 menit diperoleh 107,30. Pada T 9 menit diperoleh 104,28. Pada T 12 menit diperoleh 99,79 dan pada T 18 menit diperoleh 91,65. Kita akan menguji apakah reaksi ini mengikuti orde 0, 1 atau orde 2. Untuk orde 0 kita menggunakan rumus K sama dengan P0 kurang PT per T. Kemudian kita hitung nilai K untuk tiap waktu. T 5 menit menghasilkan K sama dengan 1,210. T 7 menit menghasilkan K 1,316. Pada T 7 menit menghasilkan 1,316. Pada T 9 menit menghasilkan 1,359. Pada T 12 menit menghasilkan 1,393. Pada T 18 menit menghasilkan 1,381. Terlihat bahwa nilai K tidak konstan sehingga reaksi bukan orde 0. Sekarang kita lanjut untuk menguji orde 1. Untuk orde 1 kita menggunakan rumus K sama dengan Ln P0 per PT per PT kurang per T. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri nilai-nilai yang diperoleh. Nilai K mulai mendekati konstan, tetapi masih ada sedikit variasi. Oke, kita lanjut menguji orde 2. Untuk orde 2 kita menggunakan rumus K sama dengan 1 per PT kurang 1 per P0 per T. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini ada hasilnya. Nilai K di sini paling konsisten meningkat secara teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa orde 1 yang paling stabil. Dapat disimpulkan bahwa reaksi ini mengikuti orde 2. Langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai K rata-rata. Karena orde reaksi adalah orde 2, kita ambil nilai K dari hasil perhitungan orde 1 yang paling stabil, yaitu K sama dengan 1,0106 tambah 0,0117 tambah 0,0123 tambah 0,0129 tambah 0,0133 per 5. Maka hasilnya K sama dengan 0,01216 per menit. Ini adalah konstan laju reaksi yang kita gunakan. Kemudian langkah yang keempat menghitung waktu paruh dan fraksi reaksi. Untuk menghitung waktu paruh kita menggunakan rumus T setengah sama dengan ln 2 dibagi K. Hasilnya T setengah sama dengan 57,00 menit. Artinya waktu yang dibutuhkan agar konsisten berkurang setengah adalah 57 menit. Kemudian waktu T 2/8. Untuk reaksi yang berlangsung
7/8, artinya tersisa 1/8. Digunakan rumus T sama dengan ln 8 dibagi K, maka hasilnya 171 menit. Kemudian waktu T 31/32 untuk reaksi yang sudah berlangsung 31/32 berarti sisa 1/32. Digunakan rumus T sama dengan ln 32 dibagi K. T sama dengan ln 32 dibagi K. Hasilnya adalah 285 menit. Hasilnya ini hasil yang terakhir adalah hasil akhirnya adalah 285 menit. Maka semakin besar fraksi reaksi, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Oke, baik. Teman-teman, sekarang kita lanjut pada soal nomor 3. Pada soal ini kita membahas tentang reaksi oksidasi fotokimia dari fosgen atau COCl2. Reaksi keseluruhannya adalah perubahan COCl2 dan O2 menjadi CO2 dan Cl2. Namun yang perlu kita pahami, reaksi ini tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui beberapa tahap mekanisme. Sekarang kita melihat tahapnya satu persatu. Pada tahap pertama, COCl2 menyerap cahaya. Energi cahaya ini menyebabkan molekul COCl2 terpecah menjadi COCl dan atom Cl. Nah, di sini kita mulai terbentuk spesies yang sangat reaktif, yaitu radikal bebas. Masuk ke tahap 2, COCl yang terbentuk tadi bereaksi dengan O2 dan menghasilkan CO2 serta ClO. Jadi tahap ini kita sudah mulai melihat terbentuknya produk utama, yaitu CO2. Kemudian pada tahap ketiga, COCl2 bereaksi dengan ClO, menghasilkan CO2 lagi serta Cl2 dan Cl. Jadi tahap ini bisa kita simpulkan bahwa CO2 terbentuk pada tahap kedua dan ketiga. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan zat antara. Zat antara adalah zat yang muncul sementara dalam mekanisme reaksi. Artinya dia terbentuk di satu tahap dan langsung digunakan di tahap berikutnya. Kalau kita perhatikan, COCl terbentuk di tahap pertama dan langsung dipakai di tahap kedua. ClO terbentuk di tahap kedua dan dipakai di tahap ketiga. Jadi keduanya adalah zat antara. Sedangkan Cl adalah radikal yang terus muncul selama reaksi berlangsung sehingga dia berperan sebagai pembawa rantai reaksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu menentukan laju pembentukan CO2. Karena CO2 terbentuk di dua tahap, yaitu tahap kedua dan tahap ketiga, maka secara konsep laju pembentukan CO2 adalah gabungan dari kedua tahap tersebut. Tetapi ada satu masalah di dalam persamaan laju tersebut. Masih terdapat zat antara seperti COCl dan ClO. Padahal dalam persamaan laju akhir kita tidak boleh menyertakan zat antara. Untuk mengatasi ini, kita gunakan yang disebut pendekatan keadaan tunak. Artinya, konsentrasi zat antara dianggap tetap karena dia terbentuk dan langsung habis. Dengan pendekatan ini, kita menyamakan laju pembentukan dan pengurangan dari masing-masing zat antara. Dari situ diperoleh hubungan bahwa kontribusi dari tahap kedua dan ketiga sebenarnya sama besar. Ketika kita substitusikan kembali ke persamaan laju, hasil akhirnya menjadi sangat sederhana, yaitu laju pembentukan CO2 menjadi 2 kali dari laju tahap pertama. Artinya laju reaksi ini bergantung kepada dua hal. Pertama, konsentrasi COCl2 dan kedua, intensitas cahaya yang diserap. Oke, baik. Sekarang kita lanjut pada nomor 4. Pada nomor 4 ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan suhu suatu reaksi berdasarkan waktu parunya dengan menggunakan konsep reaksi OD1 dan persamaan Arrhenius. Pertama, kita lihat dulu apa saja yang diketahui dari soal. Reaksi ini merupakan OD1, memiliki energi aktivitas sebesar 124.500 joule per mol dan faktor frekuensi atau konstanta
A sebesar 6 kali 10 pangkat 14 per detik. Yang ditanyakan adalah suhu reaksi ketika waktu paruhnya masing-masing 60 menit dan 20 hari. Sekarang kita mulai dari konsep dasarnya. Dulu supaya kita tidak bingung saat masuk ke perhitungan. Karena ini adalah reaksi orde 1, maka waktu paruh memiliki hubungan langsung dengan konstanta laju reaksi. Artinya, kalau kita tahu waktu paruh, kita bisa langsung mencari nilai konstanta lajunya terlebih dahulu. Jadi, alur berpikir kita di soal ini adalah dari waktu paruh, kita cari K, lalu dari K kita cari suhu menggunakan persamaan Arrhenius. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu ketika waktu paruhnya 60 menit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah satuan waktu ke dalam detik. Ini penting karena konstanta laju yang kita gunakan satuannya per detik. Ini penting karena konstanta laju yang kita gunakan satuannya per detik. Jadi 60 menit kita kalikan dengan 60 sehingga diperoleh 3600 detik. Setelah itu saya mencari nilai konstanta laju K. Karena ini reaksi orde 1, saya gunakan hubungan sederhana yaitu K sama dengan 163 dibagi waktu paruh. Maka saya bagi 0,693 dengan 3600 dan hasilnya adalah sekitar 1925 kali 10 pangkat minus 4 per detik. Setelah mendapatkan nilai K, langkah berikutnya adalah memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan Arrhenius. Tujuan kita di sini adalah mencari suhu. Jadi kita gunakan bentuk logaritma dan dari persamaan Arrhenius supaya lebih mudah dihitung. Kemudian kita masukkan semua nilai yang diketahui, yaitu nilai K yang sudah kita hitung, nilai A energi aktivitas dan konstanta gas air. Setelah itu kita kembali hitung nilai logaritmanya, lalu susun persamaan tersebut sehingga hanya tersisa variabel suhu saja. Setelah dilakukan perhitungan dan penyederhanaan, akhirnya saya memperoleh nilai suhu sekitar 351,66 Kelvin. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu waktu paruhnya 20 hari. Langkahnya sebenarnya sama persis dengan langkah yang untuk paruh 60 menit. Jadi tidak bingung. Pertama, saya ubah dulu 20 hari ke dalam detik. 1 hari itu 24 jam, dan 1 jam itu 306.000 detik, sehingga 20 hari sama dengan 20 dikali 24 dikali 3600 dan hasilnya adalah 1728 detik. 28.000 detik. Kemudian saya cari nilai konstanta laju K dengan cara yang sama, yaitu 0,693 dibagi waktu paruh. Jadi 0,693 dibagi 1,728.000 hasilnya sekitar 4,01 kali 10 pangkat minus 7 per detik. Setelah itu saya kembali memasukkan nilai K ini ke dalam persamaan Arrhenius, saya hitung logaritmanya, lalu saya susun kembali. Persamaannya sehingga saya bisa mendapatkan nilai suhu. Hasil akhirnya yang diperoleh adalah sekitar 307,13 Kelvin. Sekarang saya jelaskan makna dari hasil ini supaya kita benar-benar paham, bukan hanya sekadar menghitung. Pada bagian pertama, waktu paruhnya hanya 60 menit. Ini berarti saat bereaksi dengan cepat. Karena dalam waktu singkat sudah berkurang setengah. Reaksi ini cepat biasanya terjadi karena suhu yang lebih tinggi. Dan benar saja, hasilnya menunjukkan suhu sekitar 351 Kelvin. Sedangkan pada bagian kedua, waktu paruhnya sangat lama, yaitu 20 hari. Ini berarti reaksinya berlangsung lambat. Reaksi yang lambat biasanya terjadi pada suhu yang lebih rendah dan hasilnya memang kecil, yaitu sekitar 307 Kelvin. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.